warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfarid bil ijadi wal a'dam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil mufaddalin ala sairil umam bi anwa'il khairati wan ni'am. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa zakarallaha fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Haji Taufik Nur Salih. Beliau ini guru saya juga, ya, hadirin sekalian. Beliau tinggal di Jatiraden, bersebelahan dengan pesantren atau sekolah Al-Abror yang di Jatiraden itu. Alhamdulillah beliau dapat bersilaturahim di pengajian kita ini, dan beliau memang banyak kajiannya, Pak, ya, terutama daerah Tebet. Beliau asal memang orang Tebet, orang Kebon Baru ya Ustaz, orang Kebon Baru, ya. Dan beliau juga sahabat saya dan guru saya juga, dan salah satu pengurus juga dari pesantren, ya, Al Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab, pesantren Al Haramain yang di Ganceng itu, ya. Beliau salah satu pengurusnya. Hadirin jamaah kajian tafsir yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat juga yang terkadang kita lupa, terkadang kita lalai. Nikmat-nikmat yang Allah berikan semuanya itu ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang terkadang kita terkecoh. Kita masih diberikan sehat Allah, diberikan panjang umur, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, ya, dan nikmat yang lainnya. Akan tetapi kata Nabi, ada dua nikmat yang terkadang manusia itu lalai, manusia itu lupa dan tidak bisa mempergunakan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Kita udah dikasih sehat, panjang umur, ketetapan iman dan Islam, tapi nikmat yang kesempatan ini yang terkadang-kadang kita lupa, terkadang-kadang kita lalai, kita lupa, ya. Kata Nabi, nikmatani maghbunun, ya. Ada dua nikmat di mana manusia itu terkecoh, lalai, lupa. As-sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu
Maka alhamdulillah pada pagi hari ini ya, dengan keluasan waktu kita, keluangan waktu kita, kita bersyukur kita dapat hadir satu majlis, kita dapat hadir satu taman daripada taman surganya Allah. Bahkan ketika kita melewati satu taman, kata Rasulullah, ya, kita disuruh untuk mampir. Ya. Salah satu taman surganya Allah yang ada di dunia itu yaitu majlis ilmu. Karena dengan majlis ilmu ini, walaupun kita nggak bisa, ya, kita hadir aja udah mendapatkan pahala. Karena dari majlis ilmu ini kita bisa ketahui tentang ilmu agama. Kita berteman dengan teman-teman yang soleh. Kita berteman dengan teman-teman yang mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Kita saling mengingatkan. Fadzakir tanfa'ul mu'minin. Makanya kita masih bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat. Nikmat kesempatan ini yang terkadang-kadang membuat kita lupa untuk mengikuti, ya. Kita melaksanakan dua nikmat yang Allah berikan ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya, dan termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan sama-sama kita membaca ummul kitab yakni suratul Fatihah. Di mana pada akhirnya kita hadiahkan khususnya kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, Allah amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta ditempatkan dalam tempat yang terbaik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini pula kita hadiahkan khususnya pada guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang kita tidak sebutkan satu persatu namanya, terutama guru kita yang merintis kajian ini, yaitu Ustaz almarhum Bapak Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Kiai Haji Abdul Raqib bin Muhabbad, Kiai Haji Muhammad Zain bin Asni, dan guru-guru kita semuanya yang lainnya. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah pula Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh redha dan Allah pun redha. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh, yang pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian Fatihah ini kita hadiahkan pula ya, kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Terutama saya dengar Pak Haji Kusnadi, jamaah kita yang aktif banget walaupun beliau udah sepuh, ya, kemana aja dia ngikut, ya, sampai ke Munjul dibela-belain naik motor sama Pak Yono, ya, sampai angkat kakinya sampai susah, turun susah. Karena apa? Karena cintanya kepada majelis, cintanya kepada ilmu, ya. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dan Allah sehatkan badannya sehingga dia dapat berkumpul bersama keluarganya kembali. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Ya Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim
وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وبنية القبول وتمام كل سر ومأمور وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية. ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من والصحابة أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المعزين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر الشياطين وشر الكافرين، وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين بخير وعافية، وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسن في اللطف وعافية. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح khususan, sebutkan keluarga kita yang telah mendahului kita. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض لا مغاربها، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca salawat sebentar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الحلق مالي من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العممي. محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sampai ayat ke dari surat Al-Mutaffifin 34 ya. Sekarang 34 ya. 34 aja ya. 3 ayat terakhir kita baca sekarang. Nah, berlanjut terus dari sekarang masih surat Al-Mutaffifin. Surat yang ke-83, 3 ayat terakhir ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya pagi ini selesai surat Al-Mutaffifin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yauma, maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, allazina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakuna,
Mereka mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki, mereka duduk di atas dipan-dipan. Yanzuruna, sambil memandang pemandangan surga. Al-suwiba, apakah telah diberikan balasan? Al-kuffaru, terhadap orang-orang kafir. Makanu, terhadap apa yang dahulu ketika di dunia yaf'aluna, mereka kerjakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu balasan terhadap apa yang telah mereka buat? Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tafsir daripada ayat ini. Hadirin jamaah kajian tafsir yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki 3 ayat yang terakhir daripada surat Al-Mutaffifin. Surat yang menjelaskan tentang orang-orang yang curang. Curang dalam hal menakar, curang dalam hal menimbang, curang dalam hal mengukur, ya, dan curang-curang yang lainnya yang merugikan orang lain. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada ayat yang terakhir ini menjelaskan tentang balasan orang-orang kafir nanti ketika di yaumul kiamah, di akhirat nanti dia akan merasakan balasan dari kita orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang ketika di dunia, ya, pada ayat sebelumnya itu dijelaskan kan, suka mengejek, suka mentertawakan, suka mencemoohkan, suka memperolok-olok, ya, orang-orang yang beriman, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa, termasuk dalamnya orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang zalim di situ, ya. Ya. Kanu, ketika mereka di dunia, minal ladzina, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, selalu mentertawakan, ya, selalu mengejek, selalu mencemoohkan. Untuk apa? Untuk menggembosi kekuatan umat Islam. Karena kita tidak sepaham, tidak seagama dengan mereka. Ya. Makanya kan sering kita baca, ya kan, terutama sekarang di Palestina. Begitu dahsyatnya orang-orang Yahudi menggempur orang-orang Palestina, dan yang banyak mati dari golongan anak-anak dan ibu-ibu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak ada generasi penerusnya. Ibu-ibu dimatiin supaya nggak ada regenerasinya nanti orang-orang Palestina. Itu tujuan utamanya gitu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti ilah mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti syariat mereka. Sampai kiamat, Pak. Allah yang menjelaskan seperti itu. Makanya nanti pada hari kiamat Allah berikan balasan tuh. Fal yaumal ladzina yamanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, yakni pada hari kiamat, orang-orang yang beriman nanti juga akan mentertawakan tuh. Akan meledek,
akan mencemoohkan orang-orang kafir. Ada balasannya. Kita melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tapi keburukan Allah akan kita terima juga. Tapi kalau kebaikan kita belum kerjain aja, Allah sudah catat satu kebaikan. Apalagi sudah kita kerjain. Kita niat dari semalam kita ingin hadir di majelis ilmu, majelis Ustaz Mbah Wani, pengen hadir itu. Tapi ada halangan yang syar'i seperti sakit, hujan lebat yang nggak memungkinkan kita bisa hadir gitu. Jangan ada halangan notaris mau ke rumah, Pak. Itu bukan halangan, ya. Notaris mau ke rumah, datang, kita mau tanda tangan, ya kan? Waktunya bersamaan dengan kajian kita. Kira-kira kita pilih yang mana? Notaris. Notaris ya. Kajiannya kita kesampingkan dulu gitu. Kenapa? Karena dunia ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keluasan waktu, luang kita untuk hadir sejenak di majelis ilmu. Karena dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, ya, kata Nabi di dalam salah satu hadisnya tadi saya bacakan, wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah. Tidaklah satu kaum ini berkumpul, kata Nabi, di satu rumah daripada rumah Allah, di masjid, di mushola, di pengajian-pengajian yang diadakan di rumah, artinya di halaqatul ilm, majelis ilmu, taman surga, ya. Yatluna kitab Allah, kemudian kita membaca kitab-kitab Allah. Kumpulnya kita di sini ngapain, Pak? Baca Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, ya. Wa yatadarasunahu bainahum, kita pelajari itu, ya. Kita belajar walaupun kita nggak bisa baca, yang penting hadir dulu. Ini kadang-kadang kita takut hadir ke pengajian Ustaz Bawa ini, aku nggak bisa baca, ntar gue disuruh baca lagi. Enggak disuruh baca. Banyak tuh yang sampai ke saya seperti itu. Ada nggak? Takut disuruh baca, saya nggak bisa baca, ya. Jangan takut, Pak, ya. Gitu. Jangan nggak disuruh baca, cuma nguping doang, ngaji ngiping, ya. Cuma nguping, kita dengerin nasihat-nasihat dari para ulama, dari para guru, ya, untuk kebaikan kita bersama semua. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada kita ini ketenangan, ketentraman, kedamaian, hati kita tenang. Tenang nggak hati kita di sini, Pak? Pak Bu, utang inget nggak, Pak Bu? Nah, ya, pulang dari sini ingatlah. Kira-kira bini di rumah ingat nggak? Lupa kita sementara di sini, pulang dari sini ingat lagi. Sama, Pak, sahabat juga begitu. Ya, Sayyidina Abu Bakar dan dengan Sayyidina Umar, ya, ketika dia berdialog, ya, kata Abu Bakar, ya, hai Umar, saya ketika di majelis Rasulullah itu tenang, adem, seakan-akan saya ada di dalam surga, tenang. Hati kita nggak gundah gulana, nggak kacau balau. Kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Umar, sama. Tapi kalau udah pulang ke rumah, ribet lagi, ruwet lagi gitu. Ya sama, saya juga begitu. Ya, sama, emang itu sudah menjadi sifat manusia. Kenapa? Karena yang dibaca di sini adalah ayat-ayat Allah. Karena semakin kita baca ayat-ayat Allah,
ya, yaitu merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu merupakan tanda-tanda orang beriman. Apabila kita disebut nama Allah, bergetar hati kita. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan kita. Kita semakin yakin bahwa ayat-ayat ini merupakan firman Allah. Ya. Yakin kita. Kata orang Betawi, ya nanti lo rasain orang-orang kafir lah. Sekarang memang lu senang di dunia. Di akhirat nanti kita bisa ledekin dia, Pak. Ya. Kita bisa mentertawakan dia gitu kan. Nah. Dalam surat Al-A'raf juga Allah jelasin tuh. Yang surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 45. Ya. Pada itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pembicaraan yang ditujukan kepada penduduk neraka gitu kan. Apabila mereka telah menempati tempatnya masing-masing, hal ini diucapkan dengan nada cemoohan, ejekan, nada sindiran, ya, dan celaan, serta nada sinis. Di mana para ahli surga itu berkata kepada para ahli neraka dengan nada sinis, Pak, ya, dan ejekan apa? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal antum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sesungguhnya kami dengan sebenar-benarnya telah memperoleh apa yang Allah telah janjikan kepada kami. Ditanya lagi, ya, fa hal antum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka apakah kamu ini memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Allah telah janjikan kepada kalian? Ya. Mereka menjawab penduduk neraka, qalu na'am, ya, gitu kan. Ya, saya telah menerima balasan, ya, yang Allah berikan ketika di akhirat, ya. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal antum wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am wa azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa hum bil akhirati kafirun. Silakan baca artinya. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka. Sungguh kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab. Kemudian menyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Jadi karena mereka nggak percaya kan kehidupan akhirat, bahwa kehidupan mereka itu hanya kehidupan di dunia aja, Pak. Nggak ada percaya hari berbangkit, nggak ada percaya yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar. Ya, ketika mereka dikumpulkan nanti nggak percaya, nggak yakin dia. Dia yakin hanya kehidupan dunia aja. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, alal araiki yanzurun. Jadi mereka ngeledekinnya itu ketika di dalam surga. Sambil apa? Sambil mereka duduk-duduk santai di atas dipan-dipan, di atas kelambu-kelambu, ya, tempat-tempat yang indah di dalam surga gitu kan, ya, sambil memandang pemandangan surga gitu kan. Ya. Mereka itu semuanya itu, ya, bahkan, ya, ketika mereka berada di dalam surga, mereka saling bertanya tuh tentang orang-orang yang berdosa, ya. Sedangkan mereka sendiri pada saat itu berada di satu tempat yang tinggi di dalam surga, di gedung-gedung yang tinggi. Apa pertanyaan mereka pada orang-orang yang berada di neraka? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ini bentuk pertanyaan, ya. Dalam surat
Al-Mudassir tuh Allah jelasin tuh. Surat yang ke-74 ayat 40 sampai 47. Fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Coba dibaca ayat 40 coba. Ada di dalam surga mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang dengan batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari balasan. Itu. Jadi sampai mereka mati itu mereka itu enggak peduli, selalu melakukan perbuatan dosa, hadirin sekalian, sampai mendatangkan kematiannya. Dan alhamdulillah ya, para ahli surga itu bahwa sebagian dari mereka itu ketika duduk saling berhadapan ya, dengan sebagian yang lainnya sambil bercakap-cakap, sambil mereka memperbincangkan tentang kehidupan mereka ketika mereka di dunia tuh ya, dan penderitaan mereka ketika mereka di dunia ya, di mana mereka itu di dalam surga ya berkumpul di satu tempat. Kalau sekarang ini tempat yang perkumpulan anak-anak muda kafe ya, di satu tempat yang indah sambil minum dan berkumpul serta bergaul dengan ahli surga yang lainnya ya. Tiba-tiba berkatalah salah seorang di antara mereka, dulu katanya ketika kita di dunia ini kita mempunyai seorang teman, maksudnya temannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, saling berbincang-bincang tuh, membicarakan tentang kehidupan mereka ketika mereka di dunia itu, orang-orang di dalam surga ya. Ada yang berkata gitu, apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan yaumul hisab, yaumul qiyamah, yaumul mizan, yaumuddin ya? Mereka saling berbincang. Dia mengatakannya dengan nada heran gitu, tidak percaya orang-orang kafir itu. Ketika di dunia itu kan dia sering ngejek tuh, ente percaya sih nggak sih sama orang ya, yaumul hisab, yaumul mizan ya, yaumul ba'as ya, sambil mengejek tuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ya. Dan mereka menganggap bahwa hal itu adalah mustahil ya. Ia berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan ya yaumul ba'as, atau apakah bila kamu mati nanti kamu menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita akan benar-benar dibangkitkan ya? Dan lalu berkatalah orang-orang yang beriman pada saat itu, ya kan? Maukah sekarang kita tengok Pak, kita tinjau orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mengatakan hal demikian ketika di dunia, ya? Dan ia berkata kepada teman-temannya sama penghuni surga itu, lalu ketika itu ia menengok ya Allah, ya izin menengok temannya, lalu ia melihat ya teman-temannya orang musyrik itu sedang berada di tengah-tengah api neraka yang menyala. Ia melihat temannya itu ya disebutkan di sini botak-botak kepalanya, karena apa? Karena mendidih ya daripada api neraka gitu. Lalu ia berkata, demi Allah sungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakai aku ketika di dunia dahulu. Ya. Artinya orang mukmin itu berkata kepada orang kafir yang ada di dalam neraka, demi Allah engkau hampir saja dulu ketika di dunia mencelakakan diriku. Sekiranya aku mau mengikuti kemauanmu, niscaya saya ini akan bersama-sama kamu di dalam neraka ya. Karena dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya,
tentulah ya aku tidak termasuk orang-orang yang diseret, yang senasib dengan kamu. Allah jelasin itu dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat surat yang ke-37 ayat 50 sampai 57. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamanil musaddiqin a iza midna wa kunna turaban wa 'izaman a inna lamadinun qul hal antum muttali'un fattali'u fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Coba dibaca. Iya. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil berkata-kata. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hadis tauhid? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi balasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Jadi karena nikmat karunia Allah ya dulu ketika di dunia itu, makanya orang-orang kafir itu selalu mengejek kita kan, menghina orang-orang yang beriman, mentertawakan gitu kan. Ya bukannya sekarang aja gitu, dari zaman Rasulullah udah ada orang-orang yang munafik ya, orang-orang musyrik, bahkan paman beliau sendiri Abu Jahal kemarin kan saya udah jelasin bagaimana menyiksa orang-orang yang ketika itu mau masuk Islam gitu kan, dengan siksaan seperti Sayyidina Bilal kemarin saya sudah jelaskan itu kan bagaimana. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ya saya kira mungkin ini aja. Insyaallah nanti kita lanjutin 2 ayat lagi ya, ayat yang ke 235 dan 3 ada guru kita. Kita minta mohon ya kesediaan beliau untuk sedikit menyampaikan tausiahnya untuk kita. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya karena memang masih ada waktu kita setengah jam topik ya. Dan saya cukup sekian sampai di sini. Dan insya Allah katanya juga akan hadir Ustaz Deden nanti nih. Ustaz Deden ya dia sedang ngisi di Baitul Mukmin. Ya, insya Allah dia akan hadir nanti dan kita bersyukur Pak majelis kita dikunjungi disilaturahim oleh para ulama-ulama, para ustaz, para kiai, para habaib ya. Bersyukur mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada guru kita Ustaz Bapak Kiai Taufik Nur Sali, saya mohon sedikit untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhal, syukur Ustaz.